कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang kita berjumpa kembali dalam acara, yaitu menjelaskan tentang pintu marifat ilahi melalui Al-Quran. Dan pengembangan kali ini saya akan menjelaskan tentang hikayat-hikayat dari pengamalan Al-Quran yang disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud alaihissalam. Al-Quran telah menyatakan satu ayat yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma zuribabna Maryam masalam idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a ilahatuna amhu ma zarabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Dan ketika Ibnu Maryam dijadikan sebagai masil atau perumpamaan, tiba-tiba kaum engkau membuat kegaduhan atas hal itu. Dan mereka berkata, apakah Tuhan-Tuhan kami yang lebih baik atau dia? Mereka tidak membicarakan hal itu kepada engkau, melainkan semata-mata untuk perbantahan. Bahkan mereka adalah kaum yang biasa berbantah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah-kisah bagaimana ada kemiripan daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam yang di dalam wahyu itu dimisalkan sebagai Adam alaihissalam. Kadang beliau juga disebut sebagai Yakub, sebagai Yusuf, kadang-kadang sebagai Musa ataupun sebagai Isa. Di dalam satu syair yang terkenal yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, Me kabi Adam, kabi Musa, kabi Yakub, nez Ibrahimhu naslehe meri besumar. Bahwa terkadang aku ini bagaikan Adam alaihissalam, kadang-kadang dimisalkan bagaikan Nabi Musa alaihissalam, kadang-kadang disamakan dengan Yakub alaihissalam, dan aku dipersamakan juga dengan Ibrahim, yang mana umat dan keturunanku sangatlah banyak. Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran diterangkan, fa'allamal adama asma'a kullaha. Jadi pengenalan pertama Hazrat Adam terhadap Allah SWT itu melalui asma ilahi. Walaupun tidak sempurna, namun dengan pembukaan daripada syariat yang diturunkan di masa itu sangat memandai untuk mengenal Al-Quran Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam itu di dalam kisah dia katakan, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bulan, bintang, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Semua bersujud kepadaku. Nah, di situ melalui ru'ya dan mimpi yang diperlihatkan oleh Allah SWT, itu merupakan suatu perjalanan hidup yang akan ditempuh oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mencari-cari akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memperhatikan alam semesta ini mulai dari bintang. Beliau mengira bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Tapi ketika bintang itu surut dan tenggelam, beliau kecewa bahwa tidak mungkinlah Tuhanku akan tenggelam. Kemudian beliau melihat bulan yang jauh lebih terang, lebih besar, tetapi itu pun tenggelam. Dan beliau melihat matahari yang terang benderang menyinari alam semesta ini, kemudian tenggelam, dan beliau mengatakan, tidak mungkinlah ini adalah Tuhanku. Nah, kemudian Allah telah mengatakan, akulah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian kita melihat
Nabi Musa alaihissalam itu juga dikisahkan oleh Al-Quran bahwa bagaimana ketika ingin melihat wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran menjelaskan kepada beliau itu bahwa kamu tidak akan dapat melihat aku. Tetapi untuk melihatnya kamu pandanglah gunung Tur Sina. Tetapi ketika apabila dia berada di tempatnya masih tegak dia berdiri, maka kamu akan melihat aku. Namun ketika dilihat gunung itu bergoyang dan dia sangat ketakutan, kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan dan dia tidak sadarkan diri. Nah, inilah pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Lalu kita melihat juga Nabi Yusuf, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan wasnail fulka bi'ayunina wa wahina, buatlah olehmu bahtera dan naikkanlah pasangan-pasangan dari makhluk Allah itu ke atas bahtera itu. Nah, ini adalah semua ru'ya merupakan tamsil yang mana Hadrat Masih Maud alaihissalam pun mendapatkan wahyu-wahyu yang serupa dengan itu. Dan kita melihat bahwa mengenai Nabi Isa alaihissalam itu bagaimana beliau suatu wujud yang terlahir dari seorang Siti Maryam yang sangat suci, yang kuat beribadah dan bertawakal Allah. Namun ketika lahir menjadi satu perbincangan dan perdebatan yang sangat luar biasa. Nah, ketika beliau menyampaikan kalam dan firman tabligh Taurat kepada kaum Yahudi, itu bukan diterima dengan baik hati, tapi malah ditentang. Bahkan sampai pada akhirnya beliau itu disalibkan dengan berpedoman kepada Taurat bahwa terkutuklah dia yang terkulai di kayu salib. Jadi siapa-siapa yang mengaku diri sebagai utusan Allah SWT, maka cobaan yang paling tepat adalah melalui yaitu penyaliban Nabi Isa di atas kayu salib. Dan tidak dibenarkan seorang terkulai di kayu salib pada hari Sabat. Nah, inilah yang dijelaskan bahwa menimbulkan kontroversi dan perdebatan apakah Nabi Isa alaihissalam itu disalibkan atau tidak. Maka dengan memahami dan menelusuri Al-Quran, kita akan dapat mengenal marifat ilahi. Di dalam hadis dikatakan, wa yusarun Nabiullah Isa wa ashabuhu, fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu, wa yahbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu, fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu. Nah, ini dikatakan bahwa Nabiullah Isa akan datang di akhir zaman di umat Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana cobaan terhadap Nabi Isa yang dulu, beliau pun akan menghadapi cobaan-cobaan dan ujian yang serupa. Akan dikepung, dimusuhi, dan kemudian akan diperangi, dan juga akan dikenakan kesulitan-kesulitan di jalan Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dijanjikan itu akan menjadi seorang yang terpandang dan dimuliakan di dunia dan akhirat, dan dia akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah SWT. Namun manusia seiring dengan keyakinan dari Injil yang dianutnya itu dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah, sebagai penebus dosa dan juru selamat. Nah, Islam telah datang di dunia ini dengan Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau memang disalib dan kemudian diselamatkan ya pada hari Jumat itu dari cobaan untuk dimatikan di atas kayu salib, yaitu dengan didatangkannya suatu fenomena alam, terjadi gempa, angin tofan badai dan udara kelam, dan beliau diturunkan dari kayu salib. Nah, jadi inilah yang kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan Al-Quran ini menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan diserupakan, diganti ataupun disamakan dengan
hamba Allah yang lain, tetapi beliaulah yang sejak mula dan sampai akhir itu benar-benar disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Dan pada akhirnya beliau mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam berdasarkan wahyu-wahyu yang beliau terima dari Allah SWT, bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Inna Jibril akhbarani anna Isa ibnu Maryam asya isina wa mi'ata sanah, yaitu Nabi Isa alaihissalam hidup sampai 120 tahun. Dan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 50 dikatakan, wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in, bahwa Isa dan ibunya ini ditempatkan di suatu tempat yang tinggi, subur dan bermata air, dan itu adalah di Kashmir, India, di Srinagar. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberikan keturunan yang panjang, dan tauhid yang murni, yang khalis itu diberikan kepada beliau. Dan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah itu pun dilahirkan dari keturunannya. Dan nanti tauhid ilahi ini pun akan kembali dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Imam Mahdi, Masih Maud dan Isa yang dijanjikan di dalam umat Islam. Nah, jadi dengan kita mengenal ajaran daripada Al-Quran, maka kita akan dibukakan pintu ma'rifat ilahi, yang dimana Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kontroversi, tidak ada suatu perselisihan paham di dalam Al-Quran ini. Nah, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bahwa di dalam kehidupan ini Nabi Isa alaihissalam ingin dibuktikan oleh orang Yahudi sebagai wujud yang terkutuk. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa api tidak akan menyentuh terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, jadi begitu keyakinan mereka bahwa mereka adalah golongan yang benar, sehingga menganggap diri mereka itu sebagai orang yang dekat dengan Allah dan menjadi jaminannya adalah surga. Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau dengan mengikuti uswah hasanah dan bimbingan serta tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui Al-Quran, itu telah beliau itu berhasil bertakarub kepada Allah dan menjadi seorang yang arif billah dan mengamalkan perintah dan larangan daripada Al-Quran, sehingga beliau menjadi orang yang dipilih sebagai imam zaman, juru selamat dan utusan yang dijanjikan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, di dalam beliau menyampaikan kebenaran-kebenaran para nabi yang diriwayatkan dalam kitab-kitab suci samawi yang sebelum Islam ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa liyuhyidin, tugas daripada Hadrat Muhammad SAW untuk menghidupkan agama. Syariat Al-Quran yang paripurna ini seakan-akan menjadi kabur kembali. Dan orang-orang mulai meninggalkan Al-Quran dan tidak diamalkan. Maka untuk mengembalikan iman umat manusia, pengikut agama-agama di dunia ini, beliau diutus. Liyuhyidin wa yuqima syariat wa yaqtulu khinzir yaksiras salib. Nah, ini semua istilah-istilah agama ini bukan dengan suatu fisik, dengan kekerasan atau secara lahiriah, tetapi dengan akidah-akidah kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Inilah yang disampaikan dengan penuh hikmah. Hazrat Masih Maud salam itu kita melihat bahwa beliau diajarkan ya asma ilahi, kemudian berdasarkan wahyu-wahyu, maka la yamassu ilal mutahharun, dengan pensucian diri dan disucikan dirinya oleh Allah SWT, bahwa terbukalah pintu-pintu marifat. Mengenai Rasulullah SAW dikatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Jadi Al-Quran itu diturunkan dan dibacakan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW ayat demi ayat.
wa yuzakkihim, dan diberi kuwati kudsiyah ini untuk mensucikan pengikut-pengikutnya daripada kekotoran dosa dan duniawi. Wa yu'allihumul kitaba wal hikmah, juga diajarkan kitab itu secara seutuhnya dan diajarkan hikmah dan kebijaksanaan. Nah, ini pula lah yang 4 daripada ilmu yang ada dalam Al-Quran ini yang diberikan juga oleh Allah SWT kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kita lihat bahwa Hadrat Isa alaihissalam itu kalau kita melihat ya kewafatannya dan kematiannya itu ada di dalam Al-Quran. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, ya. Nah, ini pun juga dijelaskan bahwa inni mutawafika, bahwa akulah yang mematikan engkau. Jadi bukan Yahudi, bukan juga orang-orang yang menentang beliau. Nah, jadi mutawafika itu artinya sudah disempurnakan, dicukupkan, dioptimalkan umurnya itu. Dan itu juga berarti bahwa sudah diwafatkan. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat, kenapa seakan-akan Allah berdiam diri? Al-Quran tidak gamblang jelas bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nah, tapi ini masa itu ditakdirkan bahwa nanti dunia akan hanyut kepada kemusyrikan. Dikatakan bahwa kaburat kalimatan tarjumin afwahim iyaquluna kadziba. Betapa buruk kata-kata iman yang dikeluarkan dari mulut mereka, tidaklah yang keluar dari mulut mereka adalah kecuali kedustaan. Dikatakan Tuhan yang Rahman mempunyai anak. Jadi kalau pengikut agama manapun percaya Nabi Isa itu naik di langit, ya, tidak mengemban amanat, amalan, ibadah dan juga berjihad, berjuang, ya, hanya duduk di sisi kanan Tuhan itu mengarah kepada kemusyrikan. Nah, untuk memurnikan tauhid ilahi inilah beliau diutus ke muka bumi ini. Jadi ini suatu karya agung yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW terhadap Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah ini. Beliau diutus pertama sebagai mujaddid, pembaharu. Nah, ini sebagai khalifatullah. Dan khalifatullah Mahdi ini adalah seorang yang diutus sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Dan ini bukan sendiri. Rasulullah mengatakan bahwa nanti setelah beliau meninggal dunia akan ada kudrat saniyah, bahwa lembaga kenabian ini kemudian akan diikuti dengan khilafat alamin haji nubuwah. Nah, jadi di sini inilah yang dikatakan sebagai kisah. Bahwa teori dalam Al-Quran itu tidak terputus dia. Sunnah yang terjadi kepada nabi-nabi dahulu, kepada Nabi Musa dengan rangkaian silsilah khilafat yang panjang. Kemudian kepada Rasulullah SAW dengan 4 khulafa rasyidin itu pun akan terjadi lagi juga di akhir zaman. Jadi dengan kita mempelajari dan bertakwa kepada Allah SWT, mempelajari Al-Quran, maka pintu ma'rifat ini akan terbuka bagi kita semua. Di dalam kitab Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan, dan juga akan menjadi jelas dan nyata akan keagungan daripada Al-Quran. Para pemirsa yang saya muliakan, kita sangat beruntung dan berbahagia karena telah menerima imam zaman dan utusan Allah SWT bagi seluruh umat manusia di abad sekarang ini. Karena beliau telah membuka suatu tabir rahasia yang disimpan oleh Allah SWT, bahwa Nabi Isa itu tidak diketahui di mana kuburan dan kapan meninggal dunianya. Dan ini sebenarnya ada dalam surat Al-Mu'minun, wa awainahuma, kami berikan perlindungan kepada keduanya, Isa dan ibunya. Nabi Isa alaihissalam meninggal di Kashmir, Srinagar di India Utara, dan ibunya meninggal di Gunung Mari Hills. Dan dua-dua ini tempat yang bersalju dan tinggi. Nah, jadi inilah yang membuka misteri dan rahasia, ya, yang tidak terjawabkan oleh seluruh agama. Bahkan umat Islam pun mayoritas percaya bahwa Nabi Isa itu masih ada di langit. Jadi tugas tunggal yang
diberikan Allah SWT melalui Rasulullah SAW kepada Masih Maud adalah yaksirah salib, untuk memecahkan salib. Bukan gereja dan segala akan dihancur leburkan begitu saja, tetapi pemahaman akidah Trinitas. Tuhan, Anak, dan penebus dosa ini sama sekali tidak ada di dalam agama Nasrani. Nah, untuk itulah bahwa beliau dimisalkan sebagai Isa ibn Maryam. Artinya banyak permisalannya, hidup di zaman Yahudi banyak ulama yang menentang. Begitu juga beliau seorang yang tidak berilmu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ilmu marifat, hakikat, dan ilmu kecintaan. Ya. Dan kemudian ketawakalan juga yang luar biasa. Dan juga adalah pada akhirnya ya, Hadrat Isa alaihissalam itu dijauhkan daripada tuduhan dan celaan bahwa beliau adalah mati yang terkutuk di atas kayu salib. Nah, dengan menyampaikan ajaran Al-Quran ini menyelamatkan beliau dari segala tuduhan ya, dan juga daripada kemusyrikan. Nah, untuk itulah nanti apabila sudah dijelaskan tentang ketauhidan ilahi, tentang bahwa Trinitas penebusan dosa itu tidak ada, dan tidak ada orang yang hidup kekal dan abadi. Nah, inilah kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian jika turun Isa ibnu Maryam dari antara kamu dan akan menjadi imam dari antara kamu. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kamu melihat Imam Mahdi dan Masih Maud salam, fabayyuhu, maka berbaiatlah kepadanya. Walau habwan ala salji, walaupun kamu harus menempuh perjalanan yang bersalju. Fa innahu, sebab dia adalah khalifatullah Mahdi, khalifah Allah yang Mahdi yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi di sini Mahdi ini juga bukan satu, tetapi banyak imam-imam Mahdi. Wajalnahum aimatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fil khairat. Jadi hadirin hadirat, begitulah bahwa pengamalan daripada Al-Quran dengan kita bertakwa kepada Allah SWT, maka pintu marifat dan hakikat akan dibukakan dan dapat diraih oleh para pencinta Al-Quran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.